Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Teovanus Antoni Alpertandioko dengan NIM G002522 dari kelompok B8. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang laporan anatomi dari blok 2.3 yaitu sistem neuroendokrin dan sistem indera. Oke, lanjut. Yang pertama adalah laporan pertama, ya ini intinya Pak Arjo itu dia datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuhnya makin lambat, kaku pada otot dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Nah, dokter itu mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak sistem pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, pertanyaan itu ada 3. Yang pertama itu jelaskan anatomis dari substansia nigra. Lalu yang kedua itu jelaskan struktur anatomi yang menyusun ganglia basalis. Lalu yang ketiga adalah jelaskan berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Lanjut, pertama yaitu adalah kita akan membahas anatomis dari substansia nigra. Dari nigra sendiri itu berarti dia hitam. Berarti anatomisnya berarti dia di bawah crus cerebri. Ini crus cerebri, ini merupakan substansia nigra. Nah, di substansia nigra itu dia terbagi menjadi 2, yaitu adalah pars compacta dan reticularis. Untuk yang pars compacta sendiri itu dia berarti yang warna putih di atas substansia nigra itu. Mengapa dia putih? Karena dia mengandung neuromelanin sehingga kayak lemak gitu. Oke, lanjut ke pars reticularis. Nah, jadi pars reticularis itu dia terletak di sebelah ventral pars compacta. Oke, berarti di sini yaitu pars compacta mengandung neuron yang tidak berpigmen, jadi dia tidak seputih yang pars compacta. Lanjut ke pembagiannya, yaitu pertama adalah pembagian dari pedunculus cerebri. Aku akan menyinggung sedikit kalau pedunculus cerebri itu dia terdiri dari crus cerebri, bagian yang ini di atasnya substansia nigra dan tepatnya di atasnya pars compacta. Lalu lanjut ke tegmentum mesencephaly di sini ya, berarti. Lanjut ke tegmentum mesencephaly itu dia di dagu. Di dagu sini yang paling bawah, yang bentuknya itu hitam. Nah, oke, lanjut ke yang mangap ini. Nah, kalau yang mangap ini yang bentuknya segi 4 layang-layang itu dia merupakan aqueductus mesencephaly. Oke, kalau aqueductus mesencephaly itu dia menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus. Oke. Untuk substansia nigra sendiri itu dia merupakan nukleus motorik yang sangat besar yang terletak di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, dia itu warnanya itu gelap karena akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel dan saraf. Substansi nigra itu merupakan komponen penting pada sel saraf motorik ekstrapiramidal yang memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Oke, lanjut ke struktur dari ganglia basalis sendiri itu apa yang menyusunnya. Jadi dia ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah nukleus caudatus bagian kepala, badan atau korpus, lalu ada ekor. Nah, pertama itu di bagian anterior sini. Nah, di bagian anterior sini kan dia lebih lebar, tetapi dia kalau semakin ke posterior itu dia maka semakin kecil. Nah, terletak di lanjut ke paling terakhir yaitu nukleus caudatus bagian ekor. Apalagi ya? Oh ya, jadi dia ada nukleus caudatus pembagiannya, terus ada nukleus lentiformis. Nah, yang ini lalu ada corpus amygdaloid corpus dan juga claustrum. Mana claustrum? Yaitu lanjut dia yang pertama itu aku akan membahas ke nukleus caudatus dulu. Dia itu bentuknya kan melengkung ya ini. Dia itu bentuknya melengkung dan dengan kabut di paling ujung anterior dan untuk ekor di bagian posterior ujung. Nah, cabut sendiri itu dia melanjutkan diri dalam putamen dan nukleus caudatus bagian cauda ini dia berada di kompleks badan atau korpus amygdaloid. Lanjut ke korpus amygdaloid itu dia berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hipokampi. Oke, lanjut ke claustrum.
Nah, di klasum itu dia terdapat lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Nah, ini untuk pembagiannya organization of basal nuclei ganglia. Nah, pertama itu ada cauda nucleus, lalu dia juga ada putamen, globus pallidus yang ini. Oke. Terus ada striatum dari nucleus caudatus dan putamen, dia berlanjut striatum. Lalu untuk globus pallidus dan putamen dia melanjutkan ke lentiformis nucleus. Lalu striatum dan lentiformis nucleus itu dia lanjut ke corpus striatum, lanjut dan terakhir di basal nuclei atau ganglia. Yang penting-penting ini ya, ini udah sih. Ada lagi ya. Udah sih. Oke. Lanjut ke trunkus encephalikus. Nah, dia itu ada 3 bagian penting. Yang pertama itu ada mesencephalons, yang ini, lalu yang pons, dia bentuknya yang paling besar, lalu ada medulla oblongata. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut, dan ini hanya pengenalan aja trunkus encephalikus. Dia ada penyusun 3 utama, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Kalau mesencephalon tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu adalah yang ini, substansia nigra, lalu juga ada aqueductus cerebri, lalu juga ada komponen penyusun lainnya satu lagi, cuman aku lupa. Oke, lanjut. Kalau ini ya udah itu sih. Oke, lanjut ke laporan yang kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo. Nah, yang sangat hebat penglihatannya itu ganda. Penglihatan itu ganda atau diplopia dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarganya segera membawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke pada batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, lanjut ke pertanyaannya, ada jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Lalu jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusunan struktur anatomi batang otak, ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata yang tadi itu. Lanjut ke gejala pada wajah pada Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya. Nah, disuruh menjelaskan nervus kranial apa saja. Oke, lanjut ke circulus arteriosus Willisi. Nah, jadi itu dia suatu circulus Willisi. Nah, dia tuh pertama tuh bermula dari arteri carotis interna yang terletak di anterior. Nah, dia lanjut ke arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Ini arteri cerebri media dan ini arteri cerebri anterior. Lanjut ke 2 arteri vertebralis di bagian posterior itu dia bercabang menjadi arteri basilaris, lalu ke arteri carotis posterior. Lanjut ke 2 arteri cerebri anterior itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Lanjut ke arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media itu dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Ini basilari arteri yang paling besar, lalu dia juga bercabang menjadi arteri pontis, lalu dia ada vertebral arteri cabang dari arteri basilaris juga. Lalu untuk yang komunikan itu penghubung antara arteri cerebri media itu dengan arteri cerebri posterior, itu dia adalah arteri communicans posterior untuk penghubungnya. Lanjut kalau yang ini penghubungnya arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior. Lalu dia penghubungnya ini yang antara kiri dan kanan, sinister dan dexter, itu adalah arteri cerebri arteri dan ada di bagian distal. Kalau mesencephalon itu ya sebelumnya juga udah aku jelasin juga. Nah, yang pertama itu ada peduncle cerebri itu yang merupakan kaki. Lalu dia juga ada crus cerebri, dia juga merupakan lewatnya tractus. Dia juga ada cortex yang terdapat di cortex yang dia berlanjut ke medulla spinalis yang merupakan sistem saraf pengatur motorik. Lanjut ke tegmentum mesencephaly, dia merupakan nukleus yang paling besar, jadi lihat ini besar
Lalu ada tecto mesencephaly, yaitu penonjolan hitam di bagian dagu. Lanjut yang segi 4 layang-layang ini, dia merupakan penghubung antara ventricle tertius dengan quadratus atau disebut aqueductus mesencephaly. Ini disebut sebagai pars substantia nigra. Dia reticularis dan kompakta yang putih, reticularis yang tidak berpigmen. Nah, kompakta ini dia banyak neuromelanin dan dia juga menghasilkan dopamin untuk menghasilkan gerakan kasar dan halus. Untuk yang kasar sendiri itu dia pengaturnya di tractus poticus penalis, dan untuk yang halus itu dia stabil, berarti dia di tractus extrapyramidalis. Oke, lanjut di mesencephalon. Ini ada pembagiannya. Nah, ini untuk pembagiannya ada colliculus superior, sini inferior, terus juga dia adalah nervus 4, lalu ada brachium colliculi superior, lalu juga geniculatum lateral, lalu juga ada geniculatum medial dan brachium colliculi inferior. Lanjut ke pons, pons itu dia ada basilaris pontis dan tegmentalis pontis yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi basilaris pontis itu dia tampak dari anterior. Nah, dia itu dilewati oleh arteri basilaris melalui sulcus basilaris pontis. Ini anterior view, dan dia juga ada pembagian dari nervusnya sendiri. Yang di sini ada nervus 8, 7. Ini merupakan sulcus basilaris pontis. Lalu ini untuk yang nervus 5. Lalu untuk yang ini nervus 6. Oke. Kalau nervus 8 sendiri itu dia merupakan nervus vestibula ocularis. Lalu untuk yang nervus 7 itu dia merupakan nervus facialis. Lalu yang nervus 5 itu dia merupakan nervus trigeminus. Lalu untuk nervus 4 dia merupakan nervus abducens. Oke, dia ini untuk yang bagian dorsal tegmentalis pontis, dia ada pars tegmentalis pontis dan facies dorsalis medulla oblongata. Dan ini merupakan fossa rhomboidea. Oke, lanjut ke medulla oblongata. Nah, jadi di medulla oblongata itu dia ada dua aspek. Ada aspek eksterna dan interna. Yang pertama adalah aspek eksterna, dilihat dari sisi ventral atau depan. Dia ini mirip seperti Patrick, dan dia itu juga merupakan adanya juga piramis. Nah, ini piramis itu, dia itu merupakan penonjolan karena adanya desakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Lalu juga ada oliva, yaitu merupakan penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius dari inferior. Lalu dia ada sulcus ventrolateral atau anterolateral yang dilewati oleh nukleus nervi vagus atau nervus 10. Lalu dia juga ada yang terakhir adalah decusatio pyramidium atau misalnya tractus pyramidium. Oke, lanjut ke bagian yang dorsal. Ini tadi yang udah aku jelasin tadi. Ini dia pembagian yang pertama itu adalah oliva, piramis. Kalau piramis itu penonjolan karena pada pendesakannya piramis. Kalau olive itu dia penonjolan karena adanya desakan dari nucleus of olivarius di bagian inferior. Lalu dia ada sulcus ventrolateral. Nah, itu dia merupakan dilewati oleh nucleus nervis vagus. Lalu dia juga ada decusatio pyramidium, yaitu memisahkan tractus pyramidum. Oke, yang bagian dorsal ini dia merupakan pusat vasomotor cardioresepti yang berisikan nervus trigonum, terus nervus vagus, dan trigonum nervus hypoglosi. Nah, lanjut ke fasciculus cuneus.
yaitu mengatur somatosensorik ekstremitas atas, dan fasciculus gracilis mengatur somatosensorik ekstremitas bawah. Ini fasciculus gracilis, dia mengatur somatosensorik ekstremitas bawah. Lalu fasciculus cuneatus itu dia mengatur somatosensorik ekstremitas atas, bawah. Lalu ada pusat vasomotor kardioresepsi untuk trigonum nervus vagus dan trigonum nervus hipoglossi. Oke, lanjut ke bagian yang aspek internal yang paling terakhir dari medula oblongata, yaitu kompleks nuklear olivarius. Dia ada kompleks, ada pusat vasomotor, ada kompleks nuklear olivarius, lalu ada nukleus ambiguus, lalu ada nukleus solitarius, lalu ada nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus nervus hipoglossus. Oke. Untuk penjelasannya, jadi yang pertama itu ada kompleks nuklear olivarius, itu dia itu lanjut ke nukleus ambiguus. Nukleus ambiguus ini dia nukleus ambiguus itu dia merupakan sistem saraf pusat motorik, nukleus somatik motorik nervus 9, 10 dan 11. Oke, lanjut ke nukleus dorsalis nervus vagus. Itu dia nervus 7, 9 dan 10. Lanjut ke terakhir nukleus nervus hipoglossal. Dia itu udah. Oke, lanjut ke nervus kranial. Nah, untuk nervus kranial sendiri itu dia ada pembagiannya. Yang pertama itu ada yaitu ada olfaktorius, lalu yang kedua ada optikus, lalu yang ketiga ada oculomotor, lalu ada yang keempat ada troklear, lalu yang kelima ada trigeminal, dan abdusen ke-6, nervus T6, lalu seterusnya. Nah, untuk tempat keluarnya sendiri itu, untuk nervus olfaktorius itu dia keluarnya bulbus olfaktorius. Lalu nervus opticus, nervus 2 merupakan tempat keluarnya yaitu di chiasma opticum. Lanjut ke nervus 3 yaitu nervus oculomotorius, lalu dia tempat keluarnya ada di fossa interpeduncularis. Lalu nervus 4, nervus troclearis, itu dia tempat keluarnya yaitu adalah caudal colliculus inferior. Lalu nervus trigeminus, dia itu tempat keluarnya di brachydactylium pontis. Lalu ada nervus abducens, dia nervus 6 merupakan tempat keluarnya sulcus bulbopontinus. Lanjut ke nervus 7, dia ada tempat keluar angulus cerebropontinus. Lalu ada nervus vestibular cochlearis, itu dia merupakan tempat keluar dari angulus cerebelpontinus, dia merupakan nervus 8. Lalu ada nervus glossopharyngeus, dia merupakan tempat keluar dari sulcus posterolateralis, nervus 9. Lalu ada nervus vagus yang hampir menyusun bagian seluruh tubuh, dia tempat keluarnya yaitu adalah sulcus posterolateralis, sama juga nervus accessorius juga sama, nervus 11. Lalu terakhir ada nervus hipoglossus, nervus 12 yaitu sulcus anterolateralis. Nah, untuk yang nervus yang ada di cerebrum itu dia merupakan nervus olfaktorius dan nervus opticus. Lalu untuk yang di mesencephalon itu dia ada nervus 3 dan 4, oculomotor dan troclearis. Lalu untuk yang pons itu dia ada nervus 5, 6, 7, 8. Lalu untuk yang di medula itu dia ada nervus 9, 10, 11, 12. Sekian dari aku, apabila kurang jelas mohon maaf, dan sekian dari aku, terima kasih.